Halo, kembali lagi di sesi horor. Eh, Mohon maaf kemarin nggak upload karena kemarin itu sempat sakit selama seminggu lebih. Sakitnya apa? Itu sakitnya sebenarnya sih cuma sakit kayak demam, demam kayak masuk angin gitulah. Kalau orang Jawanya bilang masuk angin. Ya mungkin cuma butuh istirahat aja. Sama ya karena sering begadang malam lah sebenarnya. Tapi gimana? Begadang malam itu keharusan sih. Soalnya di apa? Selain begadang juga sambil nungguin toko sih. Tokoku buka 24 jam. Seperti yang kemarin udah aku bilang, itu aku sekarang mau cerita lagi. Ceritanya apa? Nerusin punyanya Abang Sayang. Cerita soal di masjid. Masjid masjid tempatku beraktivitas ketika Ramadan. Wih. Sebentar lagi mau bulan suci Ramadan. Nggak tahu besok ada cerita apa lagi di masjid yang sama dan masjid kita tercinta. Ada beberapa anak itu juga uh, mungkin familiar lah sama cerita ini. uh, Buat kalian yang satu masjid sama aku, nggak usah ditulis di kolom komentar masjidnya di mana, dan mungkin kalau mau sharing pengalaman yang sama, terutama yang cowok-cowok sih, biasanya pengalamannya ya 11-12. uh, Mungkin itu dulu, langsung kita masuk aja ke konten. Jadi sekitar tahun berapa sih aku lupa. Aku kira-kira masih peralihan antara SMA sampai kuliah. Itulah, jadi ceritanya itu di masjidku kan ada kegiatan namanya jaga malam. Jaga malam itu apa sih? Jaga malam itu kegiatan dimana anak-anak cowok itu biasanya begadang. Begadangnya tuh di masjid. Ya kalau ala-alanya itu kayak iktikaf. Jadi ya sebenarnya nggak iktikaf sih. Jadi nunggu azan subuh sama sahur. Biasanya kalau kegiatan anak-anak remaja masjid di tempatku tuh pada bangunin sahur, ya daripada mereka pulang kan mending tetap di masjid sambil apalah ngomongin progres. Soalnya kegiatan rutinnya tuh kan setiap sore ada TPA, ada baca tulis Al-Quran buat anak-anak sekitaran masjid lah. Itu sekitar pukul berapa sih itu aku lupa. Pokoknya tengah malam lah, udah lewat tengah malam. Itu ya ada urban legend di ruang keranda mayat. Jadi masjidku itu di bagian belakangnya itu ada tempat buat penyimpanan alat-alat mensucikan jenazah sampai buat mengangkut jenazah sampai ke kuburan. Jadi ada beberapa hal aneh yang udah sampai kalau ada apa-apa udah biasa gitu loh. Jadi kebetulan cuma di tempat itu, nggak tahu di tempat lain sama apa enggak, cuma uh, ada suatu waktu di mana gudang itu bakalan bunyi, dan bunyinya itu sampai sekarang itu jadi penanda bahwa mungkin sebentar lagi ada yang mau pakai, which is berarti ada yang mau meninggal. Jadi berdasar pengalamanku, dan pernah kedengeran juga itu 2 kali kalau nggak salah selama itu, dan benar-benar terjadi itu dari belakang gudang, bagian gudang lah intinya, yang sekarang nempel jadi satu sama rumahku. Itu bagian belakangnya itu bunyi. Jadi kayak gimana sih, uh, keranda keranda mayat itu kan dari besi. Itu bunyi kayak bunyi digoyang-goyangin, kludak-kludak.
tapi ya mungkin sebagian orang mikirnya itu tikus ya. Mungkin banyak yang bilang walah mungkin halu lah apa gimana, tapi bakalan beda ceritanya kalau kalian yang dengerin langsung, itu bakalan beda. Jadi suaranya itu khas, kayak gimana sih, kaleng kerupuk kalau dipakai mainan gitu loh kan. Besinya itu besi nggak terlalu tebel, jadi besi keranda buat yang tutupnya itu loh, buat yang bukan buat yang angkat. Kalau buat yang angkat, kalau nggak tebel ya paling bengkok lah. Cuma suaranya tuh khas, beberapa kali bunyi terus bener, beberapa hari kemudian ada yang meninggal. Tapi ya nggak jadi patokan 100% sih. Kadang ada yang meninggal pakai itu tapi nggak bunyi juga ada. Cuma salah satu aja pertanda. Jadi ceritanya tuh kita lagi kumpul-kumpul di Serambi. Sekarang masjidnya itu bentuknya udah beda. Jadi aku ceritain perspektif zamanku dulu. Itu ada tiga tiga sekat. Jadi sekat pertama itu bagian paling deket sama gudang. Bagian tengah itu yang bagian imam. Terus ada bagian serambi yang mepet di jalan. Nah itu biasanya buat anak-anak kalau pada ngumpul, anak-anak mau bikin planning apa itu pasti di sana. Itu kita lagi kumpul di sana, lagi asik-asiknya sharing. Tahu-tahu dari kejauhan ledak-ledak bunyi kan. Pada diem. Apa sih? Bunyi lagi, geledak-geledak. Buat yang senior kan udah pada biasa sih, paling ngasih tahu besok ada yang meninggal. Kalau nggak besok ya besoknya, deket-deket lah. Terus anak-anak kan pada nggak percaya, mosok sih mas. Terus ya lihat aja besok, gitu. Terus ya nggak lama kemudian ya ada yang meninggal, gitu. Terus ada lagi itu pas masih sore loh, belum sampai malam, jam 9, setengah 10, 11-an lah, nggak belum sampai tengah malam. Itu bener-bener kita itu lagi rapat kalau nggak salah. Soalnya sekretarisku cewek masih ada di sana, terus belum ada yang pulang. Itu kita lagi membahas sesuatu, kalau enggak cuma cerita-cerita ngalor ngidul lah. Itu kita lagi bikin lingkaran, terus kita sharing. Itu tiba-tiba, oh ya, itu kalau di bagian belakang, jadi katakanlah lingkaran yang bagian sekat sebelah katakanlah kanan sama kiri ya. Jadi yang ini tuh sininya ada jendela kaca, yang sini tuh sekat buat yang masuk ke sekat yang ke ruangan utama yang ada imamnya itu di sana. Jadi beberapa anak itu baru pada senderan di sini. Itu tiba-tiba kayak ada yang ngetok kaca gitu loh. Tek 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 tek. Kirain iseng kan, siapa yang ngetok-ngetok. Dilihat di luar nggak ada orang, di dalam nggak ada orang, palingan siapa gitu yang ngetok-ngetok. Kirain usil orang gitu loh, bener-bener orang yang usil. Soalnya itu anak-anaknya kan biasanya kan pada suka usil. Nah pada satu titik ngetok-ngetok lagi, tek tek tek. Ini siapa sih yang gangguin gitu, bahasa Indonesia. Jadi udah pada terganggu gitu loh. Nah pas pada udah ngeliatin di luar, itu ngetok-ngetok, suaranya bunyi tapi yang ngetok gak ada. Dan udah dicoba ngetok semua ujung kacanya, itu udah coba diketok, palingan ada apa gitu, tapi nyatanya gak ada. Jadi pas tok-tok hadap ke belakang, terus ada ngetok-ngetok lagi. Pas udah pada lihat ke kacanya semua, jadi pada ngeliatin ke kaca terus bunyi lagi tok 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 tok. Itu langsung pada minggir dari kaca. Opo kayak mau. Terus pada udah. Terus pada keluar lah intinya. Itu ya gimana ya, notabene-nya masjid apalagi Ramadan, harusnya tuh ya katakanlah harusnya nggak ada
yang namanya apa setan-setan dibelenggu, apalah, bukan. Yang maksudnya setan itu mungkin ya dari kita sendiri setannya, tapi itu epic sih, banyak yang lihat loh. Jadi udah harusnya tuh lihat ke belakang udah nggak ada apa-apa, tapi ada yang ngetok-ngetok. Kalau enggak tuh cicak, biasanya kan cicak kalau kalau ada pada satu musim itu kan suka benturin kepala gitu loh, jadi gitu. Tapi ini tuh ngetoknya tuh ngetok ada jedanya, jadi tok 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 tok, bukan kayak yang trek. Kalau cicak itu kan biasanya trek, tokek itu juga gitu biasanya, tapi ini tuh nggak, beda. Jadi itu sih epic. Kalau dari senior mungkin yang lain besok aku tanyain lagi, soalnya udah mengurban legend juga. Terus ada lagi, kalau ini anaknya iseng sih, jadi kan termasuk aku juga iseng sih kayaknya. Ini ceritanya tuh, jadi kita tuh kayak mau uji nyali di bagian belakang. Tadi kan aku udah cerita serambinya tuh shaftnya tuh bagiannya tuh dibagi menjadi 3. Jadi yang mepet jalan di tengah sama yang mepet sama gudang. Ada satu anak remaja masih juga, katakanlah namanya tuh T gitu aja. Orangnya gendut, ya nggak gendut amat sih, gempal. Udah pada tahu lah, kalau aku nggak usah sebut namanya, nyebut inisialnya aja udah pada tahu. Anak sini juga soalnya itu pada sok berani gitu loh. Wah, mana ini, katanya ada sugus itu kan sebutan lain dari ya pocica lah itu. Jadi pada di belakang semua, mana ini pembuktian, mana, nggak ada. Terus apalah gitu kan, bisa dibilang aku kan juga anaknya agak peka, tapi aku bukan termasuk anak indigo, bukan, cuma ya karena sering bersinggungan sama itu, jadi kadang itu nyantol dikit aja. Terus itulah pembuktian, pada nungguin di belakang. Mana ini, ada kata-kata nantangnya juga kan dikit. Jadi mana, nggak tahu, aku tahu di belakang. Nggak lama kemudian itu udah kecium bau kembang, bau kembang bunga mawar melati gimana gitu. Kalau buat bunga kembang tabur buat di makam gitu loh, bau. Kirain baunya tuh cuma di sekitar situ, ternyata tuh sampai depan itu bau. Terus kakak senior yang di depan itu sampai teriak, siapa yang gangguin belakang ini sampai kayak gini, ini pasti ada yang ngusil gitu. Jadi udah pada, kakak senior itu udah pada tahu kalau urban legendnya sini tuh nggak bakalan kepancing kalau memang nggak ada yang mancing gitu loh. Terus di belakang udah ada ya aku, temen-temen yang lain, anak-anak pas anak-anak angkatan muda lah itu. Terus ya akhirnya jaga malam pada malam itu pun pulang. Soalnya udah nggak kondusif, bau apa itu udah pada merinding semua. Padahal itu pas anak-anak baru bikin lampion. Langsung pulang, instruksi pulang lah. Terus ada sebagian nunggu di luar, soalnya dapat kejahatan itu bangunin sahur, soalnya bentar lagi sahur. Dan itulah fuck banget. Terus ada lagi, kemarin ada yang request cerita pas kebetulan aku kan punya toko perlengkapan jenazah, terus nganter ke rumah duka juga, ke sana sini udah banyak lah yang diantar. Terus kemarin ada yang request cerita pas, ada cerita horor apa sih pas nganter perlengkapan jenazah itu, ada cerita horor apa sih. Aku ceritain satu dulu ya, nanti ada beberapa lagi aku sambung lagi, soalnya ada beberapa yang epic sih. Jadi ini aja satu. Jadi pada satu malam ada orderan itu di
sebutin daerahnya ya nggak apa-apa, soalnya agak luas sih. Tanjung Sari. Buat anak Gunung Kidul yang tahu area Tanjung Sari, ya temanku Tanjung Sari pernah aku ceritain juga, udah pernah masuk story WhatsAppku, jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi dapat telepon kan, biasanya delivery paling cuma telepon terus aku nganter sama adikku, itu nganter di Tanjung Sari, desanya ini gitu, ditinggalin nomor HP juga. Singkat cerita sudah sampai lokasi, udah nurunin barang, peti sama perlengkapan jenazah yang lain, udah dapat duitnya juga, udah ngasih nota, terus pulang. Bapaknya bilang, "Dek, kalau mau pulang itu nanti tinggal lurus terus belok kanan," gitu kan. Lurus belok kanan, soalnya kalau nggak salah lokasinya itu agak naik ya, jadi posisi rumahnya itu dari jalan agak di atas, jadi jalan terus ada tanjakan dan itu rumahnya agak di ujung sini dikit. Terus ngasih arahannya tuh nanti tinggal lurus belok kanan, nanti lurus aja ketemu polsek kanan gitu. Udah balik ke jalan mau pulang. Nah, ini yang jadi yang jadi sebuah masalah adalah salah belok. Kalau nggak salah itu salah belok, tapi entahlah, soalnya yang nyopir kan bukan aku, yang nyopir kebetulan adikku. Soalnya dia paling suka nyopir sih, ngapa-ngapain suka nyopir, pergi-pergi pakai mobil itu suka. Jadi ya mau gimana lagi, yang penting jalan, dia yang nyopir ya bodo amat. Terus lupa belok, terus udah sampai salah belok itu udah sampai beberapa desa itu udah lewat, terus baru sadar, ulah kita tuh salah jalan, harusnya tuh tadi belok kanan malah belok kiri. Terus aku tanya, apa kamu nggak sadar? Enggak sih, cuma biasanya tuh jalannya ini gitu. Terlepas dari itu apa kan, yang penting intinya salah jalan gitu aja lah. Soalnya udah sampai di satu desa yang adikku ternyata pernah kesana juga, dan kita salah jalan sampai situ. Terus balik lagi lewatin jalan-jalan yang agak sepi dan creepy, soalnya ada satu bagian dimana ada balai padukuhan di kiri jalan, tadinya kanan, terus di kiri jalan itu nggak ada penerangan, dan lewat kayak lapangan yang agak luas kiri kanan jalan gitu, yang tengah itu udah kayak jalan setapak. Terus singkat cerita kita udah sampai ke pedesaan yang awal kita masuk tadi. Terus perjalanan mau pulang itu lewat hutan jati. Nah, pada satu belokan ini itu sekilas aku lihat kayak ada sosok. Itu kalau aku bisa ilustrasiin nanti aku gambarin ya, tapi kalau nggak terlalu mirip mohon maaf, cuma ini aku nggak terlalu bisa gambar juga. Terus gini, jadi sosoknya itu nyebrang, jadi depan mobil, ini mobil terus nyebrang gini, itu di tikungan deket tambal ban. Jadi sosoknya itu tinggi hitam, tapi kulitnya itu kelihatan, jadi kayak zombie gitu loh kan, soalnya kesorot lampu juga, terus lewatnya tuh cepet gitu. Jadi tinggi, terus agak bungkuk juga, ada bulunya dikit. Bulunya itu nggak kayak bulu yang gendruwo itu, bukan, jadi yang nggak satu badan, nggak, jadi ada yang bagian ada bulunya, ada yang bagian nggak ada bulunya. Jadi gimana ya, di sini tuh kulit, sini kulit, tapi ada rambut halusnya tuh di bagian punggung sampai bawah. Terus nengok gini, terus sambil nyebrang, itu bungkuk, terus dia tuh nyebrangnya tuh nggak jalan, jadi kayak gini terus nengok gini, terus jalan, terus kayak terbang melayang gitu lewat. Untung yang nyopir bukan aku, kalau yang nyopir aku pasti udah aku banting setir. Terus kan ada aku lihat, aku kaget, ada apa ini? Udah nanti aja aku ceritain kalau sampai rumah gitu.
Itu sampai sekarang masih inget wajah-wajahnya tuh kayak gimana ya, kayak kalau ada yang udah pernah lihat Resident Evil itu mirip kayak ada salah satu karakternya itu. Jadi matanya tuh nggak ada, jadi kayak kering tulang gitu loh, kering, tapi bukan langsung tulang putih gitu, nggak, warnanya hitam lah sebadan. Ada yang kulit warnanya kayak biru kayak kulit habis dipukul gitu juga, rata lah, tapi badannya tuh kurus kering tuh. Ya sampai situ terus kaget-kagetan itu lagi, terus ya perjalanan pulang sampai rumah merinding sepanjang jalan. Ya udah sampai itu aja, sampai rumah ketemu sama bapak, terus cerita, Pak, aku tadi di jalan ketemu kayak gini. Kebetulan temannya bapak itu orang pinter, dan tanya aku, Pak, tadi saya ketemu sama sosok kayak gini, bener nggak yang ada di sini gitu. Terus bener katanya itu, kalau dia yang bilang itu Mbau Rekso, tapi mungkin belum Mbau Reksonya sih kayaknya. Soalnya kayaknya itu cuma yang menengah gitu. Soalnya nggak kayak umumnya apa namanya, demit yang umum biasanya dilihat kan. Kalau orang kan biasanya ditakut-takutin kayak pocong, kuntilanak, tuyul dan apa gitulah. Itu kan umumnya diliatin orang kan itu, tapi itu tuh beda kayak zombie gimana gitu, aneh gitu pokoknya, aneh lah pokoknya. Ya mungkin itu dulu, soalnya ini juga sebenarnya udah malam loh ini. Udah malam, daripada nanti aku sakit lagi kan. Kontennya akan tertunda lagi nanti. Meskipun yang lihat cuma sedikit, yang penting kan semangat buat ngonten. Mungkin sampai itu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi buat kalian yang warga Gunung Kidul, terutama Jogja lah, nggak apa-apa. Itu kalau kalian punya cerita silahkan, boleh di email. Boleh kalau mau ceritain langsung sama kita, oke lah. Kita bisa samperin, kita bisa cerita bareng, kita bisa sharing ada apa gitu kan. Bisa di DM di Instagram, bisa di komen langsung di bawah. Terus bisa di DM di IG-nya Ilham. Nanti IG-nya Ilham juga masuk. Om Fajar juga bisa. Kalau enggak narasumber yang udah pernah kita wawancara, itu teman-teman sepermainan semua. Jadi mayoritas masih lingkup circle kecil yang aku punya dulu. Ya mungkin segitu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next terror.